tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, dalam tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik bijak terbentuknya BPUPKI yang diinisiasi 29 April 1945. Pada hari itu, diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya. Badan tersebut bersidang hanya 2 kali masa sidang. Sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sementara, sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama, Insinyur Soekarno mendapat giliran menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. Berdasarkan dari pengantar pembukaan pidato 1 Juni 1945 tersebut, Soekarno kemudian menyampaikan dasar negara Indonesia yang pada akhir pidatonya diberi nama Pancasila. Setelah pidato Soekarno selesai, kemudian dibentuklah panitia kecil atau panitia 9. Panitia 9 mengadakan sidang 22 Juni 1945. Sidang tersebut dihadiri oleh 38 anggota Chuo Sangiin merangkap anggota BPUPKI dan anggota BPUPKI yang sedang bertempat tinggal di Jakarta. Hasil dari sidang ini ialah mukadimah atau preambule, hukum dasar alinea keempat dalam rumusan dasar negara. Muhammad Yamin memopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Lalu, sidang kedua BPUPKI berhasil menentukan rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pernyataan Kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI. Setelah sidang kedua BPUPKI selesai, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang. Kemudian, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada hari yang sama, untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dan Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Dengan pembentukan PPKI, proses persiapan kemerdekaan Indonesia semakin matang dan akhirnya mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karena Pancasila adalah ideologi atau falsafah hidup bangsa, maka semua aspek kehidupan belum menganut nilai-nilainya. Namun, saat ini nilai-nilai Pancasila mulai kabur, terutama di kalangan usia muda. Bahkan, diharapkan generasi muda mampu memengaruhi Indonesia dalam segala aspek. Hasil temuan menunjukkan bahwa Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan, khususnya di masa globalisasi. Pancasila dapat menjadi nalar generasi muda dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, tentram, dan sejahtera.